Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Supra Fit New, dimana kondisi Supra Fit New ini mati-mati. Jadi kalau dibawa jalan, digas sebentar, paling 5 menit nanti mati. Diengkol lagi, starter lagi, mau lagi. Bawa jalan sekitar 10 menit nanti mati lagi. Begitu seterusnya. Nah, beliau yang punya motor cerita, motor ini habis diservis, tapi belum lama juga timbul mati-mati seperti ini. Nah, beliau yang punya motor juga curiga apakah yang bermasalah itu di bagian karburator yang kemarin diservis, ataukah ada faktor lain, mungkin bagian pengapian ataukah faktor lain. Nah, makanya beliau datang ke sini ngobrol dan mudah-mudahan penyakit atau bisa memberikan sedikit solusi tentang permasalahan yang beliau hadapi. Mari kita cek, kita analisa motor yang habis diservis karburasi. Katakanlah kondisinya sudah normal seharusnya, namun logikanya terjadi mati-mati. Nah, mati-mati itu banyak faktor. Kita akan cek, kita akan analisa dulu apakah murni di bagian karburator, ataukah pengapian, ataukah di sini di bagian klep. Karena bisa juga terjadi atau kita sering mengalami juga kondisi klep yang enggak seimbang, katakanlah setelannya bisa kencang sebelah, ini sangat bermasalah, sangat berarti atau sangat berpengaruh di bagian kondisi kompresi yang enggak imbang, akhirnya mesin nggak bisa dengan kondisi langsam normal gasnya. Jadi kita cek dulu. Hal yang paling sederhana yaitu dicek di bagian klep dulu, kita netralkan. Seharusnya klep ini kalau kondisi normal kan dia pasti misalnya kayak kocak sebelah, di sebelahnya juga kocak, intinya sama. Jadi harus ada ruang untuk kocak sedikit di bagian klep, entah itu 0,5 mili ataupah 1 mili. Cuman di sini PR kita hanya untuk mencari keseimbangan antara klep yang atas dengan klep yang bawah. Ini harus benar-benar kondisi sama. Jadi kalau misalnya di atas 0,5 mm, di bawah juga 0,05 mm. Begitu juga sebaliknya. Namun kalau seandainya kondisi sudah top, klep sebelah kencang, sebelahnya normal, kendor, ini pasti akan sangat bermasalah. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan penjelasan kita bisa difahami. Kita lanjut, kalau seandainya klep ini nggak bermasalah, katakanlah dia longgarnya atas bawah itu sama, katakanlah juga nggak bisa kencang sebelah, intinya sama, berarti kita nyatakan bagian klep ini normal, kompresi normal, nggak ada masalah. Nanti kita akan lanjut pengapian. Kita cek dulu, ini pastikan dulu di bagian klep kocaknya sama, ukurannya sama, baru kita nanti tutup. Oke, silakan teman-teman mekanik kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan yang berkecimpung di dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Oke, kita kembali ke video. Kita nyatakan klep ini nggak ada masalah, yang artinya kocaknya atas bawah itu sama, berarti nggak ada masalah. Kita lanjut ke pengapian. Kita cek dulu di bagian busi. Ini hal yang sederhana, kita belajar dari awal dulu, karena penyakit yang bisa dibilang susah, yang jelimet apapun, itu harus diawali dengan yang sederhana dulu. Contoh, sebelum langkah ke pengapian yang lain yang lebih rumit, misalnya kayak CDI, sepul, kabel yang konslet segala macam, ini salah satu awal dari sederhananya, yaitu kita cek api dari busi dulu. Kalau seandainya api dari busi ini bisa dibilang ada, berarti mungkin faktor lain, entah mungkin kontaknya konslet, ataukah kabel CDI, kabel kontaknya konslet. Itu faktor yang lebih rumit lagi.
Tapi intinya kita akan cek dulu. Kita akan membuka di bagian kepala busi. Ini adalah hal sederhana, hal yang paling sederhana banget. Kepala busi ini sering bermasalah karena dilihat dari casing, bentuk, dan rupanya dari luar ini normal. Tetapi kadang-kadang pembuktian di lapangan sering kita mengalami kepala busi ini sering menjadi biang kerok, permasalahan mati-mati atau pengapian gak sempurna ataupun hilang-hilang. Karena busi waktu nyervis, beliau yang punya motor katanya habis diganti, servis karburasi dan habis ganti busi. Logikanya berarti busi nggak ada mati, logikanya. Kita akan cek dulu, cek ganti kepala busi. Nah, kita hidupin, nanti kita coba sebentar. Kita pinjamkan kepala busi motor lain. Itu adalah hal sederhana, jangan sampai mengganti yang baru, karena kita juga bisa dibilang baru mencoba ya. Kalau nanti ini berhasil dan nggak ada masalah, berarti murni di bagian kepala busi ini yang selalu bermasalah, pengapiannya nggak bisa normal. Kita tes dulu, kita bawa jalan. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah, mudah-mudahan ini normal. Nah, oke. Sudah kita coba sekian menit, sekitar 15 menit ke jalan ke sana. Itu nggak ada masalah, nggak ada mati-mati. Berarti permasalahannya kita yakini bahwa itu di bagian kepala busi. Oke. Kepala businya bermasalah dan langsung kita eksekusi ganti yang baru. Nah, di sini ini kepala busi yang lama ini bermasalah. Kelihatan bagus tapi juga kenyataannya seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.